Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Hatoli, saat ini sedang berada di BMI, Baitul Mal Munzalan Indonesia, Sambas, yang berada kantornya di Desa Lorong. Ngapain Ustadz ke situ? Bayar zakat fitrah. Kenapa bayar zakat fitrah? Karena ini bentar lagi kita akan selesai melewati Ramadan, maka ada kewajiban kita di ujung Ramadan ini, yaitu bayar zakat fitrah. Bayar zakat fitrah ya bila ada dua sebenarnya waktu kita bayar zakat fitrah. Yang pertama yang disebut dengan waktu jawas, yang kedua disebut dengan waktu wujub. Waktu jawas artinya waktu yang dibolehkan, mulai dari malam pertama puasa sampai malam terakhir puasa, malam takbiran, itu waktu jawas, waktu yang boleh kita bayar zakat fitrah. Yang kedua ada namanya waktu wujub, waktu wajib, tidak boleh hendak, ya harus segera dibayarkan, yaitu dari mulai malam terakhir kita puasa, takbiran, malam takbiran, sampai khatib naik mimbar untuk khutbah Idul Fitri. Itu wajib bayar zakat fitrah. Siapa yang wajib bayar zakat fitrah? Semuanya umat Islam yang semuanya orang Islam wajib bayar zakat fitrah yang udah benyawi. Bahkan bayi sekalipun kena zakat fitrahnya yang udah lahir. Tapi kalau yang dalam perut belum wajib. Jadi kalau misalkan bayinya lahir malam takbiran, dia kena zakat fitrah. Tapi kalau bayinya lahir setelah khutbah Idul Fitri, maka dia tidak wajib bayar zakat fitrah. Kalau bapak ibu misalkan tidak mau anaknya bayar zakat fitrah yang dalam kandungan, tunggulah laka khutbah raya baru keluar. Saya keluar dulu pada nanti laka khutbah baru keluar. Itu kalau balik ke dakut bin reto alias ganggam, silakan. Kalau hitung-hitungan dengan Allah, kalau Allah hitung-hitungan juga dengan kita, dibaliknya nafas setengah sekali hangap ada langsung mati. Jadi itu namanya ada waktu wujub. Apa aja yang kita zakat fitrahkan? Kalau menurut hadis Nabi itu yang kita zakat fitrahkan itu 4. Pertama namanya kurma, yang kedua kismis, yang ketiga mentega, yang keempat gandum. Jadi kurma, kismis, mentega, gandum, 4 igi, 4 macam. Beras tidak ada. Nabi tidak pernah bayar zakat fitrah atau zakat zakat pakai beras itu tidak pernah. Kenapa? Nabi tidak makan nasi. Di Arab tidak ada beras. Maka sepakat ulama 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, yang dimaksud adalah makanan pokok. Karena makanan pokok orang Indonesia adalah nasi, bukan beras sih, berasnya ayam. Nasi berasal dari beras. Nah, beras, nasi itu makanan pokok orang Indonesia, maka kita bayar zakat fitrahnya pakai beras. Berapa banyak? 1 sok kata Nabi. Jadi bayar zakat fitrah itu 1 sok untuk 1 orang. 1 sok ya berapa? 4 mud. 4 mud ya berapa? 7 on setengah. 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah. 7 on setengah kali 4 berarti 3 kilo 1 orang. Jadi 1 orang 3 kilo, 3 kilo. Tapi kami dapat surat edaran dari Kementerian Agama 2,5 kilo. Ya mereka punya perhitungan tersendiri. Yang ikut pemerintah silakan, betul, tidak salah. Yang nak pakai 3 kilo silakan. Saya pribadi pakai yang 3 kilo. Jadi saya, bini saya, anak saya 12 kilo. Kali 3 tadi ya. Nah, kalau lebih terhitung sedekah, kalau kurang na'udzubillah. Jadi gitu deh hitungannya. Tapi tidak kita salahkan yang 2,5 kilo. Silakan, itu juga ada dasarnya. Tidak usah saling senyalahan. Nah, cuman pertimbangan saya kan mudah-mudahan lebih terhitung sedekah, jangan sampai kurang. Nah, itu bayar zakat fitrah. Ketika kita bayar zakat fitrah, ini yang harus jadi catatan bagi kawan-kawan atau bapak ibu yang akan bayar zakat fitrah. Gimana bayarnya? Boleh ke pakai duit? Kalau mazhab Maliki, Syafi'i, dia harus pakai makanan pokok, yaitu beras. Duit tidak boleh. Nah, tapi mazhab Hanafi boleh. Pakai duit tuh boleh, karena duit nanti pun juga akhirnya dibalikan ke beras dan jadi makanan pokok. Nah, itu mazhab Hanafi boleh. Jadi kalau gini, kalau mau pakai duit aja.
2,5 kilo tuh 45.000 Bang ya. 45.000 2,5 kilo. Dah. Pakai duit aja kalau nak pakai duit. Kalau nak pakai baras saja. Jangan bawa duit ke masjid. Jangan sampai bawa duit ke masjid 45.000 misalkan, bawa duit ke masjid 45.000, lalu mali baras sekantong yang disiapkan Pak Labai. Ku bali baras tuk bay, aku fitrah untuk aku. Laka ia datang lagi kala, itu ku bali baras yang tadi bay untuk biniku. Ku bali lagi untuk anakku. Maka batal jual belinya. Kenapa batal jual belinya? Ketika kita sudah mengatakan ku bayarkan zakat fitrah pakai baras ia, maka baras ia dah langsung milik 8 asnaf, 8 golongan. Di surah At-Taubah ayat 60. Tak boleh diperjualbelikan tanpa izin mereka, dan batal jual belinya. Jadi kalau nak pakai baras, beli di warung, atau memang di tempat ia disiapkan baras untuk kita beli dan tidak dijual kembali. Misalkan nih, Hatoli bin Salman, ini udah saya beli nih, tadi, lakaya saya fitrahkan di situ. Boleh nanti orang datang lagi ngambil lagi ya. Jadi bukan sekantong itu dibeli beramai-ramai berulang-ulang untuk orang ya, maka batal jual belinya. Karena ini sudah menjadi hak fakir, miskin, amil, gharim, yang 8 asnaf tadi ya, yang surah At-Taubah ayat 60. Jadi gitu. Kami selama itu gaya Pak Ustadz di kampung gaya di sekantong plastik, kami ulur tarik. Beli lagi, terima lagi. Kalau yang masih pakai sistem gaya, tinggalkanlah. Yang dah lalu-lalu, banyak-banyak istighfar. Jangan diulangi lagi. Begitu dia cara bayar zakat fitrahnya. Kalau nak pakai duit aja. Kalau nak pakai baras aja. Kalau mau duit beli baras, belilah baras yang di warung atau di tempat dia memang menyiapkan jual beli baras. Dan usahakan bayar zakat fitrah pakai baras yang terbaik yang kita makan. Kalau yang kita makan kelas A, maka yang kita fitrahkan kelas A. Jangan yang kita makan kelas A, yang kita fitrahkan raskin, bulog, yang dah patah-patah barasnya, ada yang dah beulat, gawak, misalkan, nggak boleh. Yang kita sendiri pun nggak mau makannya. Na'udzubillah, jangan gaya. Makanya infak, sedekah, zakat, berikan yang terbaik. Itu terkait tentang zakat fitrah. Ini harus dibayarkan. Kenapa harus dibayarkan? Kalau zakat fitrah ini tidak kita bayarkan, pertama berdosa, yang kedua pahala puasa ibadah kita yang lain akan tergantung antara langit dan bumi. Kemudian kepedulian kita kepada sesama tidak ada. Karena ujung-ujung dari ibadah itu ujung-ujungnya adalah kepedulian kepada orang lain. Salat, ibadah pribadi, tapi ujungnya apa? Salam, kerek kanan, kerek. Peduli kepada orang kerek kanan. Haji, kalau kena dam, motong kambing kibas, bagikan ke fakir miskin. Ujung-ujungnya kepedulian. Puasa pribadi, tapi di ujung puasa apa Allah perintahkan? Zakat fitrah, kepedulian lagi. Jadi kalau ada orang hanya sekedar rajin ibadah tapi tidak peduli dengan orang lain, maka kata Nabi, la yu'minu ahadukum, kalian belum dikatakan sebagai orang yang beriman sampai kalian ikut susah ketika ada saudara kalian susah, dan kalian ikut bahagia kalau ada saudara kalian yang bahagia. Bahkan belum sempurna imanmu, kata Nabi, kalau kau tidur dalam parut kenyang sementara tetanggamu ada yang merintih kelaparan. Jadi gitu tujuan ibadah pribadi tapi berefek kepada ibadah sosial. Nah, saya menyarankan, mengajak kepada ayah bunda, abang kakak untuk membayar zakat fitrah di tempat yang terpercaya. Boleh Basnas, boleh di lembaga yang memang sudah menentukan. Tapi saya pribadi bayarnya di Baitul Mal Munzalan Indonesia. Ini sudah lengkap, ada daftar harganya. Ini dia. Daftar harganya udah ada. 2,5 kilo 45.000, untuk 2 orang 5 kilo 90.000, dan seterusnya ke bawah. Begitu, kita cari yang memang kita yakini bisa menyalurkan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada umat Islam dan juga umat di luar Islam.
Demikian tentang zakat fitrah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.